warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Istiati SPD, guru kimia di SMA Negeri 2 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi PPG Kimia dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran kimia pada materi sistem koloid di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Barabai. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Oke, ada yang ingat hari ini hari apa ya? Hari ini hari Senin, tanggal 12 Juni 2023. Baiklah, terlebih dahulu Ibu cek dulu kehadirannya, siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama Ahmad Nazli Rahman, Anggun Jenita Raminda, Aulia Raudeto Jannah, Rini Aryani, Sandra Arianti, Sari Ramadhani, Tamjid. Oh, lengkap hari ini lah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kimia. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita mempelajari tentang apa? Tentang koloid. Terus apa lagi? Tentang suspensi. Apa lagi? Larutan. Ada lagi? Suspensi, larutan, sama koloid. Nah, bisakah kalian menyebutkan apa saja contohnya? Misalnya contoh larutan, silahkan. Siapa? Meta. Silahkan Meta. Contohnya larutan, koloid, dan suspensi. Contoh larutan adalah larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol, dan cuka. Contoh koloid, susu, santan, mentega, jeli, mayones, dan selai. Contoh suspensi, campuran air dan pasir, campuran air dan kopi, campuran air dan tanah, dan campuran air dan minyak. Iya, betul sekali ya. Berarti masih ingat Meta. Yang lain bagaimana? Adakah yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Cara membedakan antara tiga macam tadi, larutan, koloid, sama suspensi. Silahkan. Oh, Meta lagi. Silahkan Meta. Cara membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi adalah dengan disaring. Untuk larutan tidak terlihat lagi antara gas terlarut dan pelarutnya. Untuk suspensi terlihat ada endapan ketika disaring. Dan untuk koloid tampak homogennya, tetapi sebenarnya heterogen ketika disaring menggunakan kertas saring ultra akan tampak juga endapannya. Iya, jadi sebenarnya koloid sama suspensi itu sama pada campuran heterogen. Nah, cuman sekilas dia tampak homogen seperti larutan, tetapi ketika dibuat ke dalam saringan ultra, kertas saring ultra, maka dia terlihat ada endapannya. Nah, itu tadi tentang larutan, koloid, dan suspensi. Ibu punya 3 gambar ini. Coba kalian amati. Gambar apa saja? Silakan yang bisa menyebutkan. Iya, silakan Epa. Sabun pembersih gambar 1,
sabun pencuci piring. Gambar 2, perlu sabun cuci tangan. Dan gambar 3, sabun mandi. Iya, betul sekali. Coba kalian perhatikan video animasi berikut. Nah, ini adalah video animasi di mana partikel sabun sedang mengangkat kotoran lemak. Mengapa sabun itu diperlukan? Apa fungsinya kira-kira? Halisa, silahkan. Mengangkat kotoran dan membersihkan rumah. Iya, betul sekali. Jadi sabun sangat berguna dalam membersihkan kotoran, mengangkat lemak. Nah, seperti video animasi tadi, ada partikelnya di dalam kandungan sabun yang bertugas mengangkat kotoran lemak. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang koloid. Koloid sangat sering kita temui lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sabun tadi, apakah ada kaitannya dengan materi koloid kita hari ini? Nah, mari kita cek pada pembelajaran berikut ini lah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, menggali informasi dari literatur dan melakukan percobaan membuat produk koloid dengan menerapkan model pembelajaran project based learning berbantuan LKPD melalui aplikasi Live Workset. Kalian sebagai siswa diharapkan dapat mengelompokkan berbagai tipe koloid berdasarkan jenisnya dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis produk yang termasuk ke dalam sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya dengan tepat. Yang keempat, melakukan percobaan membuat produk koloid dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk lingkup materi kita pada hari ini tentang koloid, di mana koloid itu merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya itu terletak di antara dua, yaitu antara larutan dengan suspensi. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan mengenal lebih jauh berbagai macam tipe koloid dan jenis-jenisnya. Untuk tipenya itu terdiri dari sol, ada 3, sol, emulsi, sama busa, ada 3. Kemudian dari 3 tipe tadi terbagi lagi jenisnya ke dalam 8 jenis koloid. Ada sol, terdiri dari sol cair, sol padat, emulsi, emulsi padat, dan emulsi cair. Nah, silakan kalian baca di modulnya, bisa kalian lihat nanti. Di sini Ibu akan memberikan soal tes. Silakan kalian siapkan alat tulis dan kertas jawabannya. Tolong kerjakan masing-masing lah. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, masing-masing kumpulkan ke depan. Kalian Ibu bentuk dalam 4 kelompok. Untuk kelompok 1 itu tempat duduknya di sini. Kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 dan 4. Nah, silakan yang masuk dalam kelompok 1, 2, 3, 4 agar berkumpul ke kelompoknya. Nah, Ibu akan menerapkan model pembelajaran project based learning, di mana pembelajarannya itu lebih didominasi oleh kalian. Nah, jadi dalam kegiatannya itu ada 6 tahap. Nah, jadi untuk tahap pertama itu penentuan proyek.
Nah, apa yang akan kita proyekkan hari ini? Silahkan buka aplikasinya. Jadi amati dalam video pembelajaran apa proyek yang akan kalian buat di masing-masing kelompok lah. Kalau sudah selesai, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Kira-kira proyek hari ini apa? Silahkan. Ternyata sabun termasuk contoh produk industri yang tergolong ke dalam kaloid. Dengan demikian, dari sumber literatur yang kami baca, proses pembuatan produk kaloid sabun bisa kita manfaatkan dalam kegiatan proyek kali ini. Karena penggunaan juga yang sederhana dan mudah didapat serta alat yang digunakan dalam proses pembuatannya merupakan alat sederhana dalam rumah tangga. Iya, benar sekali. Nah, sekarang coba kalian buat rancangan dalam LKPD, kemudian tentukan juga jadwal proyek, berapa lamanya sampai menghasilkan produk. Nah, untuk kelompok 1 dulu Ibu tanya, proyeknya apa? Mau bikin apa? Sabun padat organik. Kelompok 2. Kelompok 3 membuat koloid sabun cair. Kelompok 4 sabun cair. ya, dari proyek yang kalian rancang tadi. Nah, kalian simpan catatannya dalam LKPD lah. Nah, terus kalian tentukan di sana waktunya berapa lama untuk menyelesaikannya. Silakan kelompok 1. Berapa? 15 menit. Terus untuk kelompok yang lain, produk koloid sabun cair 15 menit itu bisa jadi 15 menit sudah bisa langsung jadi produknya. Nah, oke, baik. Kemudian dari kalian mempelajari literatur, baik modul atau buku paket atau video pembelajaran tadi, coba kalian rancang di sana bahan-bahan yang terkandung di dalam sabun itu. Untuk jenis sabun ini termasuk ke dalam terdispersi jenis apa? Entah padat, cair, atau gas. Kemudian mediumnya juga apakah padat, cair, dan gas. Nah, kalau sudah paham dan menyimpan rancangannya dalam LKPD, silahkan mulai dari sekarang kalian kerjakan. Tolong yang bertugas, yang tertiblah mengerjakan proyeknya, yang bertugas perhatikan kelengkapan seragamnya, karena di sini kita akan menggunakan bahan yang berbahaya. Salah satu bahan pembuat sabun yaitu alkali NaOH. Silakan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, 15 menit bisa selesai. Langkah pertama apa yang dikerjakan? Mencampur NaOH dengan Aquades, artinya membuat larutan NaOH. Yang lain bisa untuk tahap keduanya apa? Mencampur minyak. Nah, bisa dikerjakan. Ini kelompok sabun cair. Langkah pertama apa yang dibuat? Mencampurkan teksapon dengan garam. Ya, silakan. Habis itu diapakan? Dicampur sama Aquades. Ya. Sambil diamati lah proses pembuatannya, baik sabun padat maupun sabun cair. Jadi kalian analisis di sana ketika membuatnya itu apa saja yang bertindak sebagai fase terdispersi dan medium pendispersi.
Nah, kalaunya sudah, ada kelompok yang sudah, bisa persiapkan untuk menjawab sebelum presentasi, selesaikan dulu menjawab soal dalam LKPD. Silakanlah analisis apa jet terdispersinya sama medium pendispersinya. Nah, bila sudah selesai mengerjakan LKPD, bisa kalian klik finish. Lalu siapkan untuk presentasi. Untuk maju presentasi ini kelompok berapa yang mau lebih dulu maju? Kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek pembuatan produk fluid sabun cair. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Sari Ramadhani. Dari hasil analisis, 1. Pertanyaan, nama produk sabun cair, 2. Jenis koloid sol cair, 3. Fase terdispersi padat, 4. Medium pendispersi cair. Analisis koloid. Bahan-bahan dalam produk sabun yang kelompok kami buat digolongkan sebagai bahan padat yang terdispersi dalam medium cair. Untuk sabun cair termasuk tipe koloid sol. Analisis bahan, Texapon ini nama merek dagang dengan nama kimia sodium lauryl sulfat atau SLS atau SLES. Ada yang berbentuk bubuk dan ada yang gel. Analisis bahan, Texapon berfungsi sebagai pengangkat kotoran, sodium sulfat berfungsi mempercepat pengangkatan kotoran dan juga sebagai pengental adonan. Camperlan berfungsi sebagai pengental dan penambah busa. Propilin glikigol atau PG fungsinya sebagai pengikat parfum. Pewarna fungsinya sebagai pemberi warna pada sabun cair. Dan ini hasil uji produk, tampak pH sama dengan 7, jadi layak pakai. Dan ini hasil kerja proyek kami berupa sabun cair dengan jenis koloid sol cair. Fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Apakah sekiranya dari penjelasan materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, jika ke dalam sabun cair ditambahkan air, maka akan menghasilkan koloid buih. Koloid buih tersebut disebut sebagai jenis koloid buih padat ataukah buih cair. Dapatkah kalian menyebutkan fase terdispersi dan mediumnya? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Buih termasuk jenis koloid, buih cair busa. Fase terdispersi gas medium cair. Apakah dapat dipahami? Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Adani dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya, produk koloid sabun cair ini termasuk di dalam jenis koloid hidrofil atau hidrofob? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sabun cair termasuk contoh koloid hidrofil. Selain sabun cair, yang termasuk jenisnya adalah deterjen dan kanji. Apakah dapat dimengerti? Bisa. Saya berterima kasih tadi, mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut, kelompok berapa yang mau maju? Ya, silahkan. Kelompok 4 ya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek pembuatan produk koloid sabun cair. Untuk materi yang pertama dibacakan oleh teman saya, Adi Jesa. Hasil analisis. Nama produk sabun cair, jenis Coloid, sol cair, fasil terdispersi, padat, medium, pendispersi, cair. Tipe Coloid pada sabun cair adalah sol cair, artinya sistem fluid dari partikel padat yang terdispersi dalam cat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni, perwakilan dari kelompok 2, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, termasuk jenis koloid apa produk yang kalian hasilkan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Sol cair, padat dalam cair. Apakah bisa dipahami? Sekian presentasi dari kami. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek pembuatan produk koloid sabun padat organik. Untuk materi akan dibacakan dan dijelaskan oleh Rabiatul Adawiyah. Hasil analisis kami, nama produk sabun padat organik, jenis koloid, emulsi padat, fase terdispersi cair, medium pendispersi padat. Analisis koloid, bahan-bahan dalam produk sabun yang kelompok kami buat digolongkan sebagai bahan cair yang terdispersi dalam medium padat. Untuk sabun padatnya termasuk tipe koloid emulsi padat. Seperti ini produk sabun padat organik kami, dan yang di sebelahnya masih belum padat berbentuk cair. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuhan, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 3. 2. Pertanyaannya, bisakah kalian menjelaskan sifat produk koloid sabun? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sabun bersifat koloida. Sifat koloid pada sabun yaitu sabun akan menghilangkan partikel kotoran dengan cara mengabsorpsi atau dengan memulsi bahan berminyak yang menempel pada kulit, kain, ataupun benda. Absorpsi adalah sebuah proses menempelnya suatu zat pada permukaan zat padat atau zat cair. Kelompok 4 apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok terakhir. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami berkesempatan mempresentasikan hasil sertifikat kami, yaitu membuat koloid sabun padat organik. Untuk penyampaian akan disampaikan oleh Ahmad Mubin.
Untuk hasil analisis, nama produk adalah sabun padat organik dengan jenis koloid emulsi padat dan fase terdispersi yaitu cair dan medium pendispersi adalah padat. Untuk analisis koloid, bahan-bahan dalam produk sabun dari yang kelompok kami buat digolongkan sebagai bahan cair yang terdisperi dalam medium padat. Untuk sabun padatnya termasuk tipe koloid emulsi padat. Kegunaan produk melihat dari bahan pembuatannya mengandung bahan pembersih, pengangkat kotoran dan pelembab. Untuk proses pemadatan membutuhkan waktu 15 jam dengan pH 14. Untuk ngecek pH sabun setelah 3 hari, pH-nya adalah 13. Untuk pH sabun setelah 10 hari, pH-nya 12. pH sabun setelah 20 hari, pH-nya 11. Dan pH sabun setelah 25 hari adalah pH 10. Produk sabun yang layak digunakan jika masa curing tercapai. Dan ini adalah gambar produk sabun padat organik sebelum kering. Dan ini adalah produk sabun yang sudah dikeringkan selama 1 hari. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu hasil penyampaian dari Ahmad Fadilaman. Apakah ada kiranya yang ingin ditanyakan? Silakan Konsol 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamjid. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, sabun yang ditambahkan air akan menghasilkan busa. Termasuk jenis koloid apa? Bisakah kalian menjelaskan kepada kami jenis terdispersi dan medium terdispersinya? Saya ingin membuat dari kelompok 3. Menurut literatur seperti tiap kelompok kami ditetapkan busa termasuk koloid jenis buih cair atau busa yang dispersi. Terdispersinya adalah air sebagai mediumnya. Apakah kelompok 3 dapat dipahami? Adil. Apakah bisa dipahami? Baiklah, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Kami tutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu kelompok terakhir. Kalian sudah berhasil dalam membuat merancang proyek sampai jadi proyeknya. Ya. Kemudian selain bisa membuat produknya, kalian sudah bisa membuat analisis atau kesimpulan mana zat yang termasuk ke dalam terdispersi dan zat yang termasuk ke dalam medium pendispersinya. Nah, lanjut ke tahap evaluasi. Nah, silahkan dari 4 kelompok ini siapa yang mau menyampaikan pengalamannya dari hasil mengerjakan proyek? Silakan Nazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebagai perwakilan dari kelompok 1 dinyatakan beberapa faktor keunggulan dan kelemahan pada produk sabun tadi. Untuk faktor yang didukung keberhasilan produk tadi bisa mengajukan harus menjadi sumber atau langganan kita memerlukan dan lebih homogen dibandingkan dengan produk biasa yang menggunakan tadi. Pastinya produk sabun padat memiliki keunggulannya yaitu dalam menggunakan terus yang berkurang sama lingkungan. Pastinya terhadap keunggulannya pada sabun padat ini adalah teknologi lebih tinggi menyebabkan produk menjadi kering hingga pemanasan dan memiliki jadinya busa. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau pembuatan sabun padat tadi untuk mencapai hasil yang sempurna bisa menggunakan pengaduk dari mixer lah. Dibandingkan dengan pengaduk biasa itu hasilnya untuk pengaduk mixer lebih lebih halus. Silakan yang kelompok lain ingin berbagi pengalamannya dari kegiatan proyek tadi, silakan. Kelompok 3. Siapa namanya? Sandra. Ya, silahkan Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Sandra Ariyanti, perwakilan dari kelompok 3. Menurut pengamatan kami selama kegiatan proyek, keunggulan produk sabun cair antara lain lebih wangi, lebih banyak bisa, pH lebih rendah, punya kandungan lembab dan tidak menyebabkan kulit kering. Jika terdapat keunggulan produk, tentu ada kelemahan. Kelemahan produk sabun cair yang dihasilkan yaitu wadah penyimpanan menggunakan botol plastik. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keunggulan dari produk lah, tentunya ada juga kelemahannya. Nah, untuk sabun padat biasanya kita mengemasnya dalam bahan kardus. Beda dengan sabun cair, kalau sabun cair dalam botol plastik, artinya kalau bahan kardus sifatnya ramah lingkungan. Nah, dari 4 kelompok, ada kelompok yang paling rapi dalam mengerjakan langkah kerjanya. Nah, ada juga tadi yang terbalik, memasukkan bahan jet terlarut lebih dulu dibuat, kemudian kemudian setelah jet terlarutnya pelarut yang dibuat ke dalam jet terlarut. Nah, ini sangat berbahaya lah jadi perlu kalian ketahui dan kalian ingat, untuk pembuatan sabun padat kita menggunakan alkali basa kuat, sifatnya berbahaya, jadi jangan sampai terbalik. Tadi Ibu lihat kelompok 2 itu mungkin entah lupa tadi urutan langkahnya. Yang pertama dibuat itu jet terlarutnya, NaOH-nya, hampir saja lupa. Tadi sempat diingatkan, jadi yang benar itu pelarut dulu dibuat ke dalam wadah, baru NaOH alkalinya yang dibuat. Kenapa? Kalau terbalik posisinya akan menghasilkan letupan gas. Lah, jadi ingat jet terlarutnya NaOH-nya dibuat ke dalam pelarut. Nah, jadi kalau Ibu mau menilai, kelompok 3 paling rapi mengerjakan langkah kerjanya. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 uji produk berhasil? Ya, pH-nya netral. Kemudian untuk kelompok 1 hasil adonannya tadi lebih tres. Kenapa? Karena menggunakan mixer. Ya. Nah, jadi keempat kelompoknya sebenarnya sudah berhasil, hanya saja ada sedikit kekurangannya tadilah. Jadi untuk kedepannya kalau mau praktikum, kuasai dulu langkah kerja. Lah, kemudian kalau menggunakan bahan berbahaya jangan sampai terbelik dalam membuat larutannya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa jenis koloid itu ada 3. Yang pertama sol, yang kedua emulsi, yang ketiga buih. Kemudian yang ketiga, kalian berhasil melakukan percobaan membuat koloid sabun dengan cara sederhana dan bisa dilakukan dengan hanya menggunakan alat rumah tangga. Apakah selama proses pembelajaran ini kalian sudah paham atau belum? Nah, Ibu akan mengadakan tes lagi. Kerjakan masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan lembar jawabannya beserta soalnya masing-masing ke depan. Nah, demikian tadi kegiatan pembelajaran proyek kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya lah. Nah, untuk pertemuan berikutnya bisa kalian pelajari sifat-sifat koloid. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup
dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Nah, demikian tadi. Terima kasih banyak atas kerjasama kalian. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.